Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Merupakan sukacita dan anugerah yang besar kalau hari ini kita dapat beribadah bersama pada momen Jumat Agung, Yesus Kristus telah mati untuk menyelamatkan umat manusia. Bagi saudara yang rindu memberi persembahan syukur Jumat Agung dan Paskah, dapat melakukan transfer melalui mobile banking atau internet banking atas nama GBI Philadelphia 025 068 1038. Mari kita memberi dengan sukacita, sukarela dan dengan penuh ucapan syukur. Sesaat lagi ibadah akan dimulai, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan bersama. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. The moon and stars they wept, the morning sun was dead, the Savior of the world was fallen. His body on the cross, His blood poured out for us, the weight of every curse upon Him.
one final breath he gave, as heaven looked away, the Son of God was laid in darkness, a battle in the grave, the war on death was waged, the power of hell forever broken. The ground began to shake, the stone was rolled away, his perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever he is glorified. Forever he is lifted high. Forever he is risen. He is alive. He is alive. The ground began to shake, the stone was rolled away, his perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever he is glorified. Forever he is lifted high. Forever he is risen. He is alive. He is alive. Oh, Jesus, we worship you, Lord. Haleluya, Tuhan. Ya dalam bayashik, ya dalam Haleluya. We worship you, Lord. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. Forever he is glorified. Forever he is lifted high. Forever he is risen. He is alive. He is alive. Forever he is glorified.
Karena pengorbanan Yesus kita ditebus, amin. Kita dilayakkan, kita dibenarkan. Sehingga kita layak menghadap tahta hadirat Tuhan. Menaikkan puji-pujian kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, lebih lagi kita sembah Tuhan. Sembah Allah yang hidup, Raja di atas segala Raja. Haleluya. Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang sama-sama nyanyikan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Katakan, oleh kuasa, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus kami Tuhan.
Yesus, besar-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Dengan lembut katakan pujian ini, oleh kuasa. Mari sama-sama kita renungkan kebaikan Tuhan. Dia rela mengorbankan nyawanya demi saya dan saudara, supaya kita hidup, kita ditebus oleh darahnya. Haleluya. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Haleluya. Mari sekali lagi angkat tangan kita. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir Tuhan, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Haleluya. Angkat suara kita, puji Dia, sembah Dia. Dia Allah yang layak terima pujian. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Kau Yesus. Ya Rama ya Shandai. Haleluya. Hanya karena darah-Mu kami ditebus. Rama ya Haleluya. Ora la baya sandara la bala bala baya si. Kiara la baya sandara la baya se. Kami angkat tangan kami sembah Engkau ya Tuhan. Kiara la baya sa. Haleluya. Kami yang telah ditebus, kami yang telah diselamatkan Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, karya salib-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita kasih tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Allah, bagi Yesus, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, praise the name
of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord our God. Angkat kedua tanganmu, oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord bersama-sama, oh praise for the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh Jesus, oh Lord our God. Sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita yang telah mati bagi saudara dan saya, bersama-sama dengan suara yang keras serukan, amin. Engkau Tuhan yang mulia, mari bersama-sama. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubah. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mari dengan sukacita. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Oh, tak mau ku hidup di luar tutup kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yang percaya serukan haleluya. Mari bersama-sama. Engkau Tuhan yang mulia, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan,
kasih-Mu mengubah. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Oh, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat penebusan-Mu. Mari bersama-sama dengan iman percaya. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah semua. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, amin. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Oh, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Hanya oleh darah-Mu Tuhan, kami bebas Tuhan. Hanya oleh darah-Mu kami telah ditebus Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan.
kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Kita kasih tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan kita Allah yang telah mati bagi saudara dan saya. Ku bebas, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, sucikan dosaku. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, sucikan dosa. Oleh darah Yesus, sucikanku. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, sucikan dosa. Oleh darahnya, oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku. Mari yang percaya oleh darahnya, angkat tanganmu. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Kasih-Nya padaku dan hidupku
Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini kalau kami boleh beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Kami tahu dimanapun kami berada Tuhan, Roh Kudus Engkau hadir dan Engkau sedang menjamah setiap hati. Kami rindu buka telinga rohani kami, berfirmanlah. Berikan kami tanah hati yang subur supaya setiap benih firman Tuhan itu berakar, bertumbuh dan berbuah. Kiranya turun pengurapan pengajaran, sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu. Tuntun setiap daripada umat-Mu Tuhan. Segala kemuliaan kehormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan setiap daripada saudara yang siap untuk terima firman, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, saya ingin menyapa keluarga besar GBI Philadelphia Blessing Family di seluruh Indonesia. Selamat bergabung kembali di program ibadah online GBI Philadelphia Perayaan Jumat Agung. Kita mengucap syukur kalau hari ini saudara kita memperingati karya keselamatan yang Yesus kerjakan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Saya berdoa saudara ada dalam keadaan yang baik dalam penyertaan Tuhan. Percayalah hari ini saudara bahwa ada rema firman yang Tuhan rindu berikan kepada Anda dan saya. Untuk menjadi fondasi khususnya bagi kita, murid-muridnya yang hidup di akhir zaman. Hari ini saudara saya ingin khotbah dengan judul Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita ke dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Yesus adalah Tuhan yang lahir jadi manusia. Lahir di kandang domba, lahir dari perawan bernama Maria. Dia lahir dengan satu tujuan saudara, untuk mati bagi saudara dan saya di atas kayu salib, tapi tidak berhenti di situ, untuk bangkit juga pada hari yang ketiga mengalahkan maut. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dia naik ke surga dan akan datang kedua kalinya. Dia menyediakan tempat buat Anda dan saya, orang-orang yang percaya kepadanya yang telah ditebus oleh darahnya yang kudus. Saudara, sekali lagi saya ingin katakan Yesus adalah Tuhan dan Dia adalah Raja. Sehingga saudara, hari ini saya rindu kita belajar alasan yang tidak bisa dipungkiri untuk menyatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan dan Dia adalah Juru Selamat seluruh umat manusia. Yang pertama saudara, apa alasan yang tidak bisa dipungkiri yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Jawabannya adalah nubuatan atau profesi. Dalam bahasa Ibrani saudara, kata nubuatan itu berarti nebuah, yang berarti memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Sedangkan dalam bahasa Yunani saudara, profesi itu berasal dari kata pro yang artinya sebelum, dan juga panai yang artinya mengatakan. Artinya saudara, nubuatan profesi adalah saat kita memperkatakan apa yang akan terjadi di hari esok, di masa depan, mulai dari sekarang, mulai dari hari ini. Di dalam Alkitab, nubuatan ini adalah karunia yang diberikan, pewahyuan yang diberikan kepada nabi-nabi Tuhan untuk mendeklarasikan apa yang akan terjadi di masa depan. Dan kalau kita melihat saudara, bahwa ada begitu banyak nubuatan yang tercatat dalam firman Tuhan. Sungguh Tuhan kita itu Alfa dan Omega, Dia awal dan Dia yang akhir. Kalau yang lain mungkin bisa tahu masa lalu saudara, mungkin bisa meramal tapi belum tentu terjadi. Tapi hanya Tuhan Yesus, Tuhan kita, Alfa dan Omega, awal dan akhir, yang tahu apa yang terjadi dari sejak purbakala, tapi juga apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau kita pelajari saudara di Perjanjian Lama, kurang lebih ada 300 nubuatan tentang Tuhan Yesus. Di mana Dia akan lahir, bagaimana cara matinya, dengan apa Dia akan masuk ke Yerusalem dan seterusnya. Dan untuk mengerti tentang nubuatan ini saya ingin berikan sedikit latar belakang kepada setiap daripada saudara. Saudara, Alkitab itu terdiri dari dua bagian. Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Jaraknya saudara dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru 400 tahun, namanya silent years karena tidak tercatat apa-apa dari kitab Maleaki sampai kitab Matius. Alkitab ini kurun waktu penulisan 1500 tahun saudara, dari zaman Musa 1400 sebelum Masehi sampai 90 Masehi zaman Yohanes. Alkitab tertulis di 3 benua, di benua Asia, Afrika Utara dan juga di Eropa.
Penulisnya 40 orang saudara, diwahyukan oleh Roh Kudus. Hidup di zaman yang berbeda, di tempat yang berbeda, dengan profesi dan latar belakang yang berbeda-beda pula. Musa seorang gembala. Lalu saudara, Yesaya seorang nabi. Esra seorang imam. Daud seorang raja. Matius seorang pemungut cukai. Yohanes saudara seorang nelayan. Paulus adalah seorang pembuat kemah, penjual tenda. Bicara soal nubuatan saudara, ada 300 lebih nubuatan tentang Tuhan Yesus di perjanjian lama. Artinya 300 deklarasi apa yang akan terjadi nanti di masa depan di perjanjian baru tentang satu pribadi namanya Yesus Kristus. Jangan lupa saudara, penulis Alkitab ini 40 orang. Hidupnya di zaman yang berbeda-beda. Tempat tinggalnya saudara berbeda-beda. Tidak mungkin bisa dipalsukan saudara. Karena mereka tidak saling kenal. Ada yang sudah meninggal tapi yang lain bahkan belum sempat lahir saudara. 300 nubuatan itu tentang Tuhan Yesus harus tergenapi di perjanjian baru. Dan saya ingin katakan saudara, mustahil untuk bisa dipalsukan. Para penulis perjanjian baru hanya mencatat sejarah yang terjadi di sekeliling mereka. Karena mereka tidak kerjasama dengan penulis perjanjian lama, kurun waktunya begitu amat jauh. Kita lanjut saudara. Tahun 1958 seorang ilmuwan, Profesor Peter Stoner, itu menulis sebuah buku, melakukan riset, judulnya Science Speak, atau ilmu pengetahuan yang berbicara, tentang korelasi hubungan antara firman Tuhan dengan kemungkinan, probabilitas, hitungan secara matematika, semua nubuatan-nubuatan di perjanjian lama itu tergenapi dalam kehidupan satu pribadi namanya Yesus Kristus. Dari 300 lebih nubuatan, Peter Stoner ambil 8 saudara. 8 nubuatan tentang Tuhan Yesus. Dan dia mulai hitung berapa kemungkinan 8 nubuatan yang tertulis tercatat di perjanjian lama. Ratusan tahun sebelum tergenapi di perjanjian baru. Dicatat juga oleh penulis yang lain dalam perjanjian baru. Itu seberapa hitungan matematikanya. Dan menakjubkan saudara karena dia mendapatkan angka yaitu 1 kali 10 pangkat minus 17. Artinya 0,00000 yang panjang baru ketemu angka 1. Dalam kata lain saudara, mustahil, tidak mungkin 8 nubuatan itu sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan satu pribadi. Kecuali itu kehendak Tuhan, itu Tuhan yang kerjakan. Untuk memberikan gambaran buat saudara kurang lebih seperti seluruh kota Makassar. Dipenuhi dengan koin 1000 perak saudara setinggi 1 meter. Dan salah satunya memiliki tinta hitam. Saudara dengan mata tertutup naik helikopter. Pilotnya random turunkan saudara di salah satu titik di seluruh kota Makassar. Waktu saudara turun, waktu saudara berlutut, waktu saudara reach out ke bawah. Koin pertama yang saudara ambil adalah koin yang bertinta hitam itu. 8 nubuatan dalam perjanjian lama untuk tergenapi dalam kehidupan satu pribadi. Kemungkinannya sekecil itu saudara. Tapi tahukah saudara, Tuhan Yesus bukan hanya menggenapi 8 nubuatan dalam perjanjian lama. Dia menggenapi 300 lebih nubuatan. Saya ingin katakan kepada saudara, kalau bukan Tuhan, mustahil, tidak mungkin. Dialah Tuhan yang hidup, yang 2000 tahun lalu lahir ke dunia, mati buat saudara dan saya. Hari ini kalau saudara belum bisa terima Tuhan karena alasan ilmiah, bukankah science speak, bukankah ilmu pengetahuan memberikan bukti yang jelas? Kalau 8 saja mustahil, bagaimana mungkin seorang pribadi namanya Yesus Kristus bisa menggenapi sebuah deklarasi 300 nubuatan ratusan tahun sebelumnya. Percayalah, Yesus itu Tuhan. Dia satu-satunya jalan kepada kekekalan.
Kalau saudara belum terima Tuhan, serahkan dirimu hari ini untuk jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari serahkan diri saudara untuk dibaptis. Saudara bisa hubungi nomor hotline di bawah ini. Supaya saudara bisa kami layani, kami bimbing. Mulai hari ini, jadikanlah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi di saat yang bersamaan, bagi saudara yang sudah di dalam Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini. Tapi saya ingin katakan, Dia Maha Tahu saudara. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Untuk keluarga, untuk pernikahanmu, untuk studi, untuk pekerjaanmu, untuk pelayananmu. Bagian kita adalah menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Nanti Dia yang akan adakan mujizat. Dia yang akan mengadakan pemulihan. Dia yang akan mengadakan perkara-perkara yang besar, yang heran, yang ajaib. Saya berdoa, Anda dan saya, kita semua diberkati untuk jadi berkat bagi keluarga, kota, dan kawasan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang terima dengan iman sama-sama katakan amin di ruangan masing-masing. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, saudara. Ini alasan pertama yang tidak bisa dipungkiri. Bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia menggenapi semua nubuatan, semua profesi dari ratusan tahun yang lalu. Dan itu tidak bisa dipalsukan. Dialah Tuhan yang hidup, yang esa satu-satunya. Alasan yang berikutnya saudara, alasan yang kedua yang tidak bisa dipungkiri. Bahwa Yesus adalah juru selamat seluruh umat manusia. Jawabannya adalah perubahan hidup. Perubahan hidup siapa? Perubahan hidup dari murid-murid yang Dia pimpin. Saudara, Yesus adalah juru selamat umat manusia. Dia mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, tapi juga bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan maut, meninggalkan kubur yang kosong. Bahkan Dia hidup bersama-sama dengan murid-muridnya selama 40 hari sebelum akhirnya Dia naik ke surga. Dia menampakkan diri kepada 500 orang dan itu yang disampaikan turun-temurun sebagai kesaksian, sebagai warisan iman bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Masalahnya saudara, sejak zaman itu sampai hari ini ada begitu banyak orang berkata Yesus tidak bangkit. Mereka berkata mayat Yesus dicuri, disembunyikan, atau bukan Yesus yang disalib. Tapi hari ini saudara, saya ingin ajak kita berpikir secara logis. Kenapa Yesus pasti mati dan juga bangkit pada hari yang ketiga? Dan itu akan menjadi alasan yang tidak bisa dipungkiri bahwa Dia adalah juru selamat. Sederhana saudara. Kalau ada seorang guru dengan pengajaran, punya beberapa murid, dan guru itu wafat, meninggal, tutup usia, apa yang akan dilakukan oleh murid-muridnya terhadap pengajarannya? Jawabannya sederhana saudara. Murid-muridnya itu akan melanjutkan pengajaran yang gurunya berikan. Sejarah mencatat, guru manapun selalu waktu dia meninggal, murid-muridnya, pengikutnya akan melanjutkan ajarannya. Mewariskannya kepada generasi-generasi yang berikutnya. Hari ini, kalau kekristenan masih ada, kalau Alkitab masih menjadi buku yang paling banyak dicetak di seluruh dunia, saya ingin katakan, berarti murid-murid Yesus melanjutkan pengajaran Yesus. Di sini tolak ukurnya, pengajaran Yesus, Dia berjanji bahwa Dia akan mati, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Artinya Yesus pasti bangkit. Dia benar-benar mati dan Dia benar-benar bangkit. Karena kalau tidak, murid-muridnya akan merasa ditipu dan dibohongi 3,5 tahun buang-buang waktu. Mereka akan cari guru yang baru. Tapi kalau hari ini murid-murid Yesus melanjutkan pengajarannya, hingga 2000 tahun kita semua sampai di akhir zaman. Kita semua memegang kebenaran firman. Kenapa? Karena Yesus tepati janji akan pengajarannya yang berkata bahwa Dia akan mati dan bangkit. Bahkan lebih daripada itu saudara, kita lihat ada perubahan-perubahan kehidupan yang terjadi dalam kehidupan murid-muridnya. Petrus, sebelum Yesus disalib, dia menyangkal 3 kali. Kenapa? Karena takut mati. Dia berkata, aku tidak kenal siapa Dia. Betul? Tapi waktu Yesus bangkit, Dia berjumpa dengan Petrus. Petrus bertobat, Petrus menyesal.
Sejarah mencatat Saint Peter atau Rasul Petrus, cara matinya saudara adalah disalib terbalik. Saat diberikan pilihan antara menyangkal Yesus atau disalib, Petrus berkata, aku pilih disalib, tapi izinkan aku disalib terbalik karena aku tidak layak. Saudara harus paham, salib itu adalah cara mati paling hina di zaman itu. Tapi Petrus berkata, hanya Tuhanku yang layak untuk disalib. Sungguh-sungguh di dalam Tuhan saudara, apa yang hina dia sanggup buat untuk jadi mulia. Hidup kita hina sebelumnya tanpa Tuhan, tapi di dalam Kristus Yesus dia akan pakai jadi alat untuk kemuliaannya. Katakan amin. Dia berkata, aku rela mati disalib terbalik demi Yesus. Kenapa saudara? Sederhana, karena Petrus berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit. Dia tahu kalau dia tutup mata di bumi, dia akan buka mata memandang Yesus dalam kekekalan. Thomas, waktu Yesus bangkit dia berkata, sampai aku masukkan jariku ke dalam lubang tangannya, aku tidak akan percaya. Alkitab mencatat Yesus izinkan Thomas lakukan itu. Bagaimana akhir kisah kehidupan Rasul Thomas? Sejarah mencatat dia mati ditombak saudara. Kenapa waktu dia diperhadapkan kepada pilihan menyangkal atau mati martir, dia memilih untuk mati walaupun tersiksa ditombak. Menurut saya, karena setiap kali dia ditombak masuk dalam tubuhnya, yang dia ingat dia pernah masukkan ujung jari tangannya ke lubang tangan Yesus. Dia tahu waktu dia ditombak, Tuhannya juga hadapi itu di atas kayu salib. Itu yang buat Thomas rela jadi martir. Dia tahu kalau hari ini dia tutup mata di bumi, dia buka mata memandang Tuhan di dalam kemuliaan. Itu sebabnya semua rasul-rasul, murid-murid Yesus tidak ada yang takut mati. Karena mereka sudah berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Mereka tahu mereka punya kekekalan di dalam Kristus. Tidak ada satupun yang menyangkal, semuanya mati martir. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, Yesus sungguh-sungguh juru selamat umat manusia. Dia yang sudah mati di atas kayu salib, dia yang sudah bangkit di hari yang ketiga. Hari ini percayalah kepada dia, karena dialah satu-satunya jalan menuju kepada kekekalan. Saudara yang percaya, bolehkah kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan? Haleluya saudara, haleluya. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, dia, Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan dia adalah juru selamat. Saya tutup dengan ini saudara. Waktu Yesus bangkit, di kuburnya yang kosong, Alkitab mencatat dia meletakkan sehelai kain. Saudara, budaya Yahudi adalah waktu seseorang makan di meja makan dengan piring. Kalau dia ingin pergi untuk melakukan sesuatu tapi ingin kembali, dia harus meletakkan sapu tangan di samping piringnya. Sebagai tanda bahwa I'm not finished. Sebagai tanda I will return. Saya akan kembali. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, waktu Yesus letakkan sehelai kain di kuburnya, dia sedang mendeklarasikan, aku akan datang kembali. Bukankah tanda-tandanya sudah amat sangat jelas saudara? Perang, wabah, bencana. Kita ada di akhir daripada akhir zaman. Serahkan hidup saudara untuk terima Tuhan, untuk dibaptis. Karena kedatangan Tuhan itu bisa personal, bisa global. Jam kehidupan yang hanya satu kali diputar tidak tahu kapan berhentinya saudara. Setiap hari itu anugerah. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Tapi juga bisa secara global. Kedatangan Tuhan di awan-awan untuk kali kedua. Karena tanda-tandanya sudah begitu amat nyata. Doa saya setiap daripada kita mempersembahkan hidup yang terbaik buat Tuhan. Kita semakin cinta Tuhan, kita semakin sungguh-sungguh beribadah. Kalau saudara belum terima Tuhan, terima hari ini. Tidak kebetulan kalau saudara ada dalam program ibadah online ini. Tapi kalau saudara sudah di dalam Tuhan, pastikan hidup saudara sesuai dengan firman Tuhan. Diberkati jadi berkat, melayani Tuhan, memenangkan jiwa bagi kemuliaan namanya. Saya rindu berdoa buat setiap daripada saudara. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kurialada basyaka kata karalada basyaka kata karalada. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku,
Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kuriala darala 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 bashikiara darala himakuriala darala bashikiara namu. Mari sembah, mari agungkan Tuhan. Kuriala darala darala bashikiara namu. Kami mengasihimu Tuhan, kami mengasihimu Yesus. Tiada yang lain Tuhan. Kuriala darala dada basyaka kata karala dada badada. Kuriala dadala dada. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman hari ini. Kami diberikan fakta bahwa Engkau adalah Tuhan. Karena Engkau menggenapi semua nubuatan yang tidak mungkin dipalsukan dan tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Engkau Tuhan yang lahir jadi manusia, mati di atas kayu salib. Tapi juga Engkau adalah juru selamat yang bangkit pada hari yang ketiga. Engkau pegang janji, tepati janji kepada murid-murid-Mu waktu itu. Kami juga tahu Tuhan, sampai hari ini Engkau selalu tepat janji, Engkau tidak pernah terlambat. Kami lihat perubahan hidup dari murid-murid, Rasul Petrus, Rasul Thomas. Mereka tidak takut kehilangan nyawa karena mereka punya kekekalan di dalam Yesus. Hari ini kami juga mau seperti itu Tuhan. Kami tahu kami hidup di akhir zaman, kami tahu setiap nafas kehidupan, hari demi hari itu anugerah. Kami mau pastikan kami berikan yang terbaik untuk Tuhan. Buat saudara yang baru pertama kali akan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat kedua tanganmu. Saya rindu berdoa buat Anda. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap tangan yang terangkat hari ini, mereka bukan lagi di bawah dosa, tapi mereka sudah ditebus oleh darah-Mu yang mahal. Mereka sudah disucikan, dikuduskan, diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Mereka tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi mereka hidup untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya juga rindu berdoa buat saudara yang sedang dalam pergumulan. Tuhan, hari ini mungkin mereka sedang menghadapi hal-hal yang begitu berat, begitu sukar. Tapi kami percaya seberapa buruk situasi yang kami alami, hari Minggu, hari kebangkitan itu akan segera datang. Terjadi pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang hancur dipulihkan, yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan diberkati, yang tersesat menemukan jalan pulang. Tuhan menuntun setiap waktu, Tuhan memberikan kekuatan perlindungan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua yang Kau sudah kerjakan di atas kayu salib. Kami mengucap syukur untuk semua anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat buat setiap daripada saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan untuk setiap daripada saudara yang sudah terus setia cinta Tuhan, setia melayani Tuhan, saya percaya hidup kita ada bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Dialah Tuhan, dialah Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap saudara yang mengikuti ibadah ini. Hari ini kita mengingat karya salib Kristus, pengorbanannya yang begitu besar karena kasih-Nya untuk menyelamatkan saya dan saudara dan setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus memperoleh hidup yang kekal. Kita bersyukur biar kita mempersembahkan hidup yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita nyanyikan, telah kulihat bukti kasih-Mu sebelum kita menikmati perjamuan kudus, dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Nya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Ori Allah basyahandala bakuri Allah basyahandala bakuri Allah basyahandala. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Ya handala bakuri Allah basyahandala bakuri Allah basyahandala. Shihim bakuri Allah basyahandala bakuri Allah da. Shahandala bakuri Allah basyahandala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk karya salib-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Uriala pasyahadala pada. Sekali lagi katakan, terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita ambil roti, kita angkat ke atas. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan seterusnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selain dikasih oleh Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Mari kita angkat cawan ke atas. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan kita, bahkan memberikan kita anugerah kesembuhan oleh bilur-bilurnya. Sakit penyakit kita disembuhkan. Mari kita minum. Haleluya, haleluya. Oh dialah pasyahandalah pakuriya. Oh dialah pasyahandalah. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu hari ini, supaya setiap pribadi yang membutuhkan keselamatan mengundang Engkau Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi, dan setiap umat-Mu juga Tuhan yang membutuhkan anugerah-Mu. Mereka yang sedang sakit, hamba-Mu berdoa oleh bilur-bilur Kristus sakit penyakit disembuhkan, dipulihkan, mendapatkan kasih anugerah, tuntunan daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan. Syahandala pakuri alapa syahandala. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman, rema,
dan kami juga boleh mengikuti perjamuan kudus. Bapa di surga, memberkati seluruh umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu. Seluruh persembahan ucapan syukur untuk Paskah juga Tuhan memberkati. Kami percaya kami tidak bisa membalas kasih Tuhan, tetapi dari apa yang Engkau percayakan kami belajar untuk bersyukur. Berkati Tuhan semua umat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Terimalah kasih anugerah daripada Allah Bapa di surga, persekutuan kasih karunia dalam Kristus Yesus, penyertaan penghiburan oleh kuat kuasa Roh Kudus, memimpin menyertai saudara sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami juga rindu mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung di ibadah Paskah GBI Philadelphia Blessing Family Minggu 17 April 2022 yang diadakan secara onsite di Sentra Philadelphia pada pukul 9.30 dan 11.30 serta di Blessing Center pada pukul 17.00 WITA. Ibadah online Minggu Paskah dapat diakses sepanjang hari melalui YouTube channel Media Pustaka Berkat mulai pukul 7.30 WITA. Akhirnya saya Sania mohon undur diri dari hadapan saudara dan bersama seluruh aktivis serta para pelayan Tuhan kami mengucapkan selamat memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kiranya anugerah dan kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.